Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Husada dengan IMAHIR 124, praktikan pengendalian dan penjaminan mutu eh, dari kelompok 8. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari shift 1, modul 3, yaitu peta kendali kusum, EUMA, dan multivariat. Soalan pertama, PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir dalam kemasan 1 kg. Dalam proses pengemasan, mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin atau keausan komponen. Agar kualitas tetap sesuai standar, yaitu 1000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berkala. Di sini adalah data hasil pengukuran pada 20 kemasan berturut-turut. Jadi di sini ada total yaitu sebanyak 20 pengukuran dengan berat masing-masing pengukuran itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu tentukan yang A, buatlah peta kendali kusum dengan H sama dengan 2,5, K sama dengan 0,3, serta interpretasikan hasilnya. Yang B yaitu buatlah peta kendali EUMA dengan lambda sama dengan 4, 0,4, dan L sama dengan 3, serta interpretasikan hasilnya. Apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta kusum atau EUMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Di sini kita akan menentukan peta kendali kusum dan peta kendali EUMA dengan parameter yang telah ditentukan, dan bagian C yaitu apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada kusum dan EUMA. Pertama, kita buat dulu data-datanya. Kita buat dulu data-data pada soal ini ke dalam bentuk Excel. Di sini saya telah membuat Excelnya di sini. Oke, setelah kita membuat, di mana file Excel ini disimpan ke folder yang sama pada RStudio. Di sini langsung saja kita ke RStudio-nya saja. Oke, baik. Oke, baik, di sini eh, saya akan menyelesaikan persoalan dengan menggunakan software RStudio. Di sini yang pertama-tama kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu dengan install package readxl, yaitu kita akan membaca file Excel-nya, dan kita install package QCC, yaitu Quality Control Chart. Kemudian kita mengaktifkan package dengan library readxl dan library QCC. Terus mari kita running saja. Jadi untuk QCC itu untuk menyelesaikan permasalahan bagian pengendalian secara statistik. Oke, baik, jika sudah terinstall, maka kita akan merunning dari input data dari soal 1. Kita akan membaca data frame-nya dari soal 1, terus di Excel SX dari file Excel-nya, terus kita namain dari tubing si Excel tadi tubing PPM modul 3. Di sini karena kita akan menjawab soal nomor 1 yang ada pada sheet 1, maka sheet 1 ini digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1. Oke, baik. Pada peta kendali kusum ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada pergeseran kecil dari rata-rata proses atau tidak. Jadi kita langsung saja kita membuat peta kendali kusumnya di sini dengan data frame yaitu peta kusum. Untuk di sini soal nomor 1, untuk tadi kan yang ditanyakan berat per gramnya, untuk senternya itu 1000, itu dari rata-rata pengemasannya, atau 1000 gram per kemasannya. Untuk decision interval ini sama dengan 2,5 atau nilai high-nya itu. Untuk SE.shift itu adalah nilai K-nya sebesar 0,3 untuk judulnya itu peta kendali kusum. Xlab-nya itu data ke, YLab itu kusum, atau Xlab itu peta kendali horizontal, dan YLab itu peta kendali vertikal. Untuk ada stats mereka false. Mari kita running saja. Oke, di sini didapatkan gambar peta kendali kusum, di mana di sini dari titik itu ada titik merah-merah, yang di mana titik ini berada di luar batas kendali yang berada pada titik data 6 dan data 7. Pada
pada peta kendali kusum ini dia tidak terkendali secara statistik dikarenakan adanya titik-titik yang berada di luar batas kendali yaitu titik 6 dan titik 7. Jadi mengindikasikan bahwa adanya penyimpangan dalam proses yang perlu ditindaklanjuti. Selanjutnya kita akan melihat data yang berada di luar batas kendali dengan peta kusum yaitu violation, yaitu untuk melihat mana yang berada pada batas kendali. Yaitu 6 dan 7. Kita akan melihat ringkasan yang berada di luar batas kendali. Di sini terlampir nilai minimum, median, dan max-nya. Untuk number of group-nya ada 20, center of group-nya ada 1000, tadi centernya 1000, dan standar deviasi sama dengan 2,286301. Oke, di sini setelah melihat ringkasannya, kan data-data berada di luar batas kendali. Maka selanjutnya kita akan menghilangkan atau menghapus nih yang berada di luar batas kendali ini agar proses terkendali secara statistik. Jadi ada pada data dan 6 dan 7. Kita running saja. Oke, kita akan running dari peta kendali kusum perbaikan ini. Untuk isinya sama saja, karena kita merunning dari awal dengan data 6 dan 7 sudah dihapus. Sudah dihilangkan. Oke, jadi untuk hasil peta kendali kusum perbaikan ini, di mana titik-titiknya ini sudah berada dalam batas kendali. Jadi sudah aman. Jadi pada peta kendali ini berada di dalam batas kendali ini. Di sini kita akan memastikan kembali menggunakan syntax violation. Apakah ada yang di luar batas kendali lagi atau tidak? Harusnya tidak ya. 0. Maka di sini sudah tidak ada atau 0. Maka tidak sudah berada pada batas kendali semua. Di sini kita melihat ringkasan peta kendali. Di sini untuk nilai minimumnya yaitu sebesar 997, mediannya itu 999,8, dan maksnya itu 1003. Dan number of groupnya itu 18, karena data 6 dan 7 tadi dihilangkan, center of groupnya tetap 1000, dan standar deviasi berubah 2,346683. Selanjutnya kita akan membuat peta kendali EUMA. Jadi peta kendali EUMA ini lebih menekankan pada data baru yang lebih besar atau lambdanya sama, namun tetap mempertahankan efektivitas lamanya ini. Pada peta kendali EUMA ini tidak ada yang berada. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta kendali EUMA dengan sintaks sebagai berikut. Mari kita running saja. Oke, untuk nilai lambda sama dengan 0,4, senternya 1000, n sigma-nya itu 3, yaitu dari L-nya tadi. Oke, pada peta kendali EUMA ini tidak ada yang berada di luar batas kendali. Jadi masih dalam batas kendali yang aman. Jadi progres ini terkendali secara statistik dan tidak diperlukan adanya perbaikan. Oke, baik, kita akan melihat data yang berada di luar batas kendali ini. 0 untuk melihat ringkasan data kendali ini. Kita baca hasil dari si peta kendali EUMA-nya ini, bahwa nilai minimumnya 997, minus 1000,05, makanya 1004. Dengan number of groupnya 20, center of group statistiknya 1000, standar deviasi sama dengan 2,286301, dan nilai LCL dan UCL-nya itu berbeda-beda dan memiliki nilai tersendiri. Di sini nilai UCL dan LCL-nya. Jadi untuk interpretasi hasilnya dari peta kendali ini yaitu peta kendali kusum dan EUMA, di mana pada peta kendali kusum ini terdapat dua titik yang berada di luar batas kendalinya, yaitu data ke-6 dan data ke-7, sehingga kita melakukan perbaikan agar proses produksi gula pasir ini berada dalam batas kendali secara statistik. Maka diperlukan perbaikan dengan menghapus data-data yang di luar batas kendali.
Setelah perbaikan, seluruh datanya sudah berada dalam batas kendali, yang dimana untuk proses produksi gula pasir ini dinyatakan terkendali secara statistik. Nah, itu untuk peta kendali kusum. Sementara untuk peta kendali EUMA ini, dia tidak menunjukkan adanya data di luar batas kendali, sehingga kita memerlukan sehingga tidak memerlukan perbaikan. Jadi pada peta kendali EUMA ini sudah berada dalam batas kendali sehingga proses tersebut sudah terkendali secara statistik. Jadi dengan demikian kedua peta kendali tersebut menunjukkan proses yang berada dalam kondisi yang stabil. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Kita akan menginstal package yaitu install package IACSR, IACSS PCR dan install package library yaitu IACSS PCR. Lalu kita running saja. Lalu kita Oke, baik, lalu kita input data menggunakan data frame untuk menjawab soal nomor 2. Dan soal nomor 2 1 2 4 akhiran NIM saya dengan kita membaca read SX itu tuming ppm modul 3 di sheet 2 karena kita menjawab soal nomor 2. Kita menghilangkan kolom subgroup di mana yang awalnya itu kan kolom itu ada unit ya. Jadi kita hapus karena tidak perlu. Untuk unit interval pengamatan yang kita butuhkan itu variabelnya ada panjang, diameter, panjang dan diameter. Di sini kita hilangkan kolom unitnya karena kita membutuhkan 3 variabel ini untuk membuat peta kendali T kuadrat hoteling ini. Langsung kita running saja. Langsung kita membuat peta kendali hoteling ini dengan MQCC yaitu T2 chart. Kita running saja. Oke, di sini kita lihat pada peta kendali hoteling ini dari grafik peta kendali hoteling di sini itu titik-titiknya itu tidak ada yang berada di luar batas kendali. Jadi di sini masih dalam rentang batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Jadi masih stabil untuk prosesnya. Dalam proses produksi si batang baja tersebut. Untuk selanjutnya kita melihat data yang berada di luar batas kendali dengan menggunakan sintak violation. Di sini terdapat 0 semua karena berada di batas kendali semua, jadi masih berada dalam batas kendali statistik. Jadi untuk peta kendali T kuadrat hoteling ini didapatkan number of groupnya itu 15, ukuran sampelnya 1, LCL-nya 0, dan UCL-nya itu 8,411206. Untuk number biar limit itu yang berarti jumlah yang berada di luar batas kendali. Karena jumlah yang berada di luar batas kendali ini 0, karena tidak ada yang berada di luar berarti 0. Berarti tidak ada yang berada di luar batas kendali. Jadi untuk prosesnya ini sudah stabil secara statistik, jadi tidak perlu adanya perbaikan. Jadi pada titik atas ini hampir ini melewati batas UCL. Jadi masih aman karena berada di dalam batasnya. Ini sudah hampir melewati batas UCL. Oke, baik, cukup sekian pemaparan dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.